Saudara-saudari yang terkasih, situasi ekstrim di dalam hidup kita, yaitu kaya raya bagaikan konglomerat atau miskin melarat bagi orang sekarat, bisa menyebabkan orang lupa akan Tuhan, bahkan menyingkirkan Tuhan. Kalau orang tidak tahu diri dan tidak tahu batas, tak mawas diri dan tak sadar diri, bahwa sekuat-kuatnya manusia ia dapat sakit juga, sehebat-hebatnya kita akan mati juga, kembali menjadi tanah dan abu. Rabu-abu adalah saat dan kesempatan rahmat untuk mensyukuri karya penciptaan dan penebusan Allah, seraya menyadari bahwa manusia itu lemah dan rapuh tanpa Allah, mudah goyah digoda iblis. Rabu-abu adalah saat menyadari kesalahan terhadap sesama dan dosa di hadapan Allah yang Maha Kasih. Rabu-abu adalah saat untuk mengawali pertobatan. Setiap hari kita diajak untuk bertobat, tetapi pada Rabu-abu pertobatan secara lebih intensif dengan cara berdoa, berpuasa, dan beramal. Saudara-saudari yang terkasih, katanya ada tulisan, puasa tanpa doa itu namanya diet. Puasa tanpa karya amal itu namanya ngirit. Puasa tanpa sukacita itu namanya kere. Puasa tanpa pilihan itu namanya nasib, sengsara. Puasa tanpa iman adalah drama, tragedi, hanya tindakan ritual belaka. Maka puasa dengan doa dan karya amal kasih, itulah puasa Prapaskah untuk berbela rasa dengan mereka yang berkekurangan atau lebih berkekurangan daripada kita, dan untuk berpartisipasi dalam belas kasih dalam kemuliaan Allah melalui misteri Paskah, wafat, dan kebangkitan Kristus, di mana kita hidup sebagai manusia yang bermartabat di hadapan Allah dan bersahabat dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama, Nabi Yoel mengajak kita pertama-tama untuk membuat pertobatan batin yang menjadi dasar pertobatan fisik. Relasi dekat dengan Allah menjadi fondasi dari relasi dengan sesama manusia. Cinta kepada Allah menuntut kasih kepada sesama. Allah yang berbelas kasih memanggil manusia untuk memberikan dirinya kepada sesamanya, untuk saling mengasihi dalam tindakan bela rasa yang konkret. Maka yang perlu dikoyakkan bukanlah pakaian, melainkan hati, agar dekat dengan Allah dan makin teralah pada hidup umat serta perjuangan masyarakat, khususnya sekarang di masa pandemi. Puasa adalah jalan bela rasa dengan sesama dan partisipasi dalam kemuliaan Allah melalui tindakan bela rasa kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, tindakan asketik, mistik, dan karitatif janganlah hanya jadi aksesoris hidup pada tingkat basa-basi, hingga jadi sekedar upacara ritual dan seremonial tahunan belaka, tetapi menjadi usaha mendekati dan berbakti pada Bapa. Orang berpuasa dan berpantang bukan untuk diri sendiri, tetapi bagaimana menahan diri agar hati dan budinya makin selaras dengan kehendak Allah. Orang melakukan tapa dan doa bukan untuk kesalehan pribadi, tetapi agar ia semakin dekat dengan Allah hingga memancarkan kasih-Nya dalam perkataan dan perbuatan pada sesama. Orang melakukan tindakan amal kasih bukan untuk dipuji, tetapi bagaimana memanfaatkan energi dan materi yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat, kehidupan umat,
dan dengan demikian Allah dimuliakan. Itulah tobat yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kegiatan mistik yaitu puasa dan pantang, bisa ada rupa-rupa, tindakan mistik, laku tapa dan doa, tindakan karitatif, amal dan kasih, sebagai ungkapan pertobatan spiritual yang tampak dalam pertobatan material ini lebih diintensifkan pada masa Prapaskah ini. Bela rasa apa yang bisa kita buat khususnya di masa pandemi ini sebagai partisipasi kita dalam mewujudkan belas kasih Allah pada dunia, hingga kelak kita boleh berpartisipasi dalam kemuliaan Allah. Buah nyata pertobatan adalah waktu dan kesungguhan dalam berdoa serta merayakan sakramen bertambah. Pengendalian badan dan kontrol diri makin baik. Pada masa puasa ini ada pantang puasa, bisa macam-macamnya. Makanan pada umumnya orang pantang daging. Kalau yang tidak biasa daging, ya bukan pantang daging, karena sehari-hari sudah pantang daging. Yang diet daging dilarang makan, jangan pantang yang lain. Pantang yang menyenangkan, misalnya pantang menonton drama Korea. Lagi seru-serunya nih, hari Jumat, hari pantang. Lo pantang. Ya, bukan untuk tidur, doa, jalan salib. Memang kelewat satu episode, itulah menahan diri, pantang dan puasa. Digunakan untuk yang berguna. Bukannya selesai tidak menonton drama Korea, menonton sinetron yang lain. Ya, itu bukan namanya pantang ya. Mengalihkan perhatian. Macam-macam ada pantang itu. Justru pada saat pantang dan puasa, godaan makin seru. Biasanya tidak ingin, sekarang ini pantang sambal. Ya. Pantang yang kecil-kecil ya. Ya. Kalau mau pengen ini, pengen mie instan. Lagi Jumat, wah rasa ayam bawang. Nggak apa-apa, nggak ada ayamnya, hanya rasanya saja. Ya sama saja, ini bagaimana menahan diri dan mengendalikan diri. Kemudian dengan cara itu juga keterlibatan dalam kegiatan umat makin bertambah, makin aktif. Pada masa pandemi ini dengan makin banyak mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang langsung di lapangan. Kepedulian untuk membantu masyarakat kian meningkat dengan cara kita masing-masing. Dan itulah saudara-saudari ungkapan bela rasa kita pada sesama dan partisipasi kita dalam belas kasih Allah. Mari kita wujudkan selama masa Prapaskah ini dengan lebih baik lagi.